Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malikul dari kelas 9C. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perubahan sosial budaya. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Reza, Etian, Dava, Christian, Nanda, dan Laisya. Oke, di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama, menganalisis penyebab perubahan sosial budaya dan masyarakat. Yang kedua, menganalisis peluang dan tantangan dalam perubahan sosial budaya, menganalisis perselisihan antar generasi akibat perubahan sosial budaya, dan menemukan dampak positif dan negatif perubahan sosial budaya serta menemukan solusinya, lalu merencanakan sikap terbaik dalam mengatasi perubahan sosial budaya. Nah, kita langsung ke yang pertama, menganalisis penyebab perubahan sosial budaya dan masyarakat. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Sementara perubahan budaya adalah perubahan yang terjadi pada unsur budaya manusia, baik berupa artefak, benda, atau ide gagasan. Perubahan sosial budaya mencakup perubahan budaya yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan tata cara kehidupan dari tradisional menjadi modern. Dari penjelasan tersebut, jelas perubahan sosial dan budaya merupakan hal yang berbeda, tetapi keduanya mempunyai keterkaitan. Perubahan budaya dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan sosial budaya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, perubahan yang terjadi sangat tergantung pada dinamika masyarakat itu sendiri. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada suatu lembaga kemasyarakatan akan diikuti oleh perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Dan yang terakhir, suatu perubahan dalam masyarakat yang cepat biasanya akan diikuti oleh timbulnya keadaan yang kacau. Nah, selanjutnya, penyebab terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Nah, terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang faktor internal yaitu bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, dan konflik dalam masyarakat. Sedangkan dalam faktor eksternal yaitu perubahan lingkungan fisik alam, terjadinya peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Oke, selanjutnya bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Nah, untuk yang pertama, perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Untuk perubahan direncanakan, merupakan perubahan yang dikehendaki, diperkirakan, dan direncanakan sebelumnya oleh pihak-pihak yang menginginkan perubahan tersebut. Sementara perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi tanpa sengaja atau tidak diinginkan oleh pihak-pihak yang mengadakan perubahan. Lalu, perubahan revolusi dan evolusi. Untuk revolusi merupakan perubahan yang berlangsung dalam waktu yang cepat. Revolusi menyangkut seluruh sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Ciri khas revolusi antara lain perubahan berlangsung secara cepat berskala besar karena menyangkut sendi-sendi pokok kehidupan. Sementara perubahan evolusi merupakan perubahan yang berjalan lambat dan memerlukan waktu yang lama. Perubahan evolusi terjadi karena masyarakat berusaha menyesuaikan diri dengan kebutuhan, keadaan, dan kondisi lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, perubahan berpengaruh besar dan berpengaruh kecil. Perubahan berpengaruh besar adalah perubahan yang membawa pengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Sementara perubahan yang berpengaruh kecil adalah perubahan yang tidak membawa pengaruh langsung bagi kehidupan masyarakat. Selanjutnya, faktor pendorong penghambat sosial budaya dan proses perubahan sosial budaya. Yang pertama adalah faktor pendorong. Terdapat kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan formal yang baru, dan toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Untuk faktor penghambat, ialah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, dan sikap masyarakat yang terlambat. Proses perubahan sosial budaya. Yang pertama, asimilasi, yaitu meliburkan dua budaya atau lebih sehingga menghasilkan budaya baru. Lalu akulturasi, mencampurkan budaya tanpa menghilangkan ciri khas budaya itu sendiri. Lalu ada difusi, penetrasi, invasi, hibridasi, narisme, adaptasi, dan imitasi. Nah, selanjutnya, menganalisis peluang dan tantangan dalam perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya adalah suatu hal penting untuk menciptakan kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Melalui perubahan sosial dan budaya, masyarakat berpeluang untuk dapat berkembang. Meskipun perubahan sosial budaya dapat memberikan peluang yang baik bagi masyarakat, tetapi perubahan juga memberikan tantangan bagi individu-individu yang harus berubah untuk berkembang. Dampak perubahan sosial budaya pada beberapa generasi. Pada generasi muda,
disambut baik bagi generasi muda karena menunjukkan kemajuan atau perbaikan atas kondisi lama yang dianggap kuno dan tak sesuai zaman. Nah, generasi tua memiliki cara hidup yang mapan dan kuat memegang nilai-nilai kebudayaan lama. Hal ini membuat mereka kesulitan dalam menghadapi perubahan sosial yang dianggap mengganggu kestabilan hidup mereka yang nyaman. Selanjutnya, contoh dampak perubahan sosial budaya pada beberapa generasi. Generasi muda dimudahkan dengan adanya smartphone karena dapat berkomunikasi, menyebar informasi, dan perdagangan dengan lebih mudah. Sementara bagi generasi tua yang terbiasa dengan menggunakan komunikasi dan perdagangan yang offline, mereka kesulitan mengakses transportasi yang kini beralih dengan pemesanan online. Selanjutnya, menganalisis perselisihan antar generasi akibat perubahan sosial budaya. Adanya dua cara pandang antara generasi muda dan generasi tua dalam menghadapi perubahan sosial budaya dapat menimbulkan konflik atau perselisihan antar generasi. Perselisihan ini terjadi karena pada suatu pihak, generasi tua ingin bertahan pada tatanan kehidupan, nilai dan aturan tradisional lama yang membuat mereka nyaman. Sementara, generasi muda ingin melakukan perubahan demi mencapai cara hidup yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini. Bagi generasi muda, aturan dan cara hidup lama tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hidup masa kini yang semakin kompleks. Lalu, konflik antara generasi muda dan generasi tua akan perubahan sosial budaya. Setiap pihak yang berkonflik akan berusaha melenyapkan lawannya, baik secara simbolik atau tidak untuk dapat memenangkan kepentingannya. Sebagai contoh, sebagai orang di kampung masih melakukan pengobatan atau persalinan di dukun, tetapi orang di kota sudah melakukan pengobatan atau persalinan dokter. Ada individu yang awalnya mendapatkan keuntungan melakukan nilai yang dahulu, lalu terjadinya perubahan sosial yang lalu membuatnya rugi atau sebaliknya. Perbedaan cara pandang atas perubahan sosial inilah yang memicu konflik sosial. Ini menemukan dampak positif dan negatif perubahan sosial budaya serta menemukan solusinya. Perubahan sosial budaya merupakan suatu hal yang akan terus terjadi dalam kehidupan manusia dalam rangka membuat masyarakat melakukan penyesuaian diri. Terkait dengan perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat, manusia tidak boleh menolak dan menutup diri. Manusia harus terus mampu beradaptasi, menyesuaikan diri pada perubahan sosial yang terjadi. Menolak atau menutup diri pada perubahan sosial budaya dapat membuat manusia tertinggal, tidak mampu bersaing, dan tidak memiliki kemampuan memadai untuk beradaptasi pada kebutuhan zaman yang baru. Nah, solusi untuk menghadapi perubahan sosial budaya. Untuk mengatasi perubahan budaya, manusia tidak boleh menyerah pada keadaan dan tantangan yang diakibatkan perubahan sosial. Melalui aktivitas ini, mengetahui bahwa suatu perubahan sosial budaya memiliki dua sisi. Pada satu sisi, perubahan dapat dipandang positif karena memberikan manfaat bagi satu pihak, tetapi pada sisi yang lain, perubahan dapat dianggap negatif karena mengganggu kehidupan pihak lain. Nah, solusi untuk menghadapi perubahan sosial budaya. Ada beberapa upaya untuk mengatasi dampak negatif tersebut. Antara lain, filtrasi yaitu penyaringan. Filtrasi terlebih dahulu mana budaya yang baik dan mana budaya yang buruk. Mengurangi tingkat konsumerisme, lebih mencintai produk lokal, lebih mengenal budaya sendiri dibanding budaya asing, tidak meniru budaya yang asing, buruk, dan menyelentang dari agama dan sopan santun. Merencanakan sikap terbaik dalam mengatasi perubahan sosial budaya. Setidaknya ada 3 komponen utama agar dapat membuat perubahan sosial budaya menjadi baik untuk semua manusia. 3 komponen tersebut adalah sesama manusia, ilmu pengetahuan, dan pemerintah. Untuk menghadapi perubahan sosial budaya, peran manusia sebagai makhluk sosial sangat penting. Sebagai makhluk sosial, ketika menghadapi perubahan sosial, manusia tidak boleh egois. Manusia harus memperhatikan orang-orang di sekitarnya yang kemungkinan mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan sosial. Seorang harus mewaspadai, memperhatikan, peduli, dan mau membantu kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan agar mampu beradaptasi dengan perubahan sosial budaya. Nah, dan ada lagi mengefektifkan sikap terbaik perubahan sosial budaya. Untuk mengefektifkan peran manusia ini, pengembangan ilmu pengetahuan sosial juga sangat diperlukan. Ilmu pengetahuan sosial berfungsi mengkaji segala sebab dan akibat yang terjadi akibat perubahan sosial di berbagai tempat di dunia. Hasil kajian terkait perubahan sosial ini membuat ilmu ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membantu melakukan perencanaan sosial.
Kegiatan perencanaan sosial adalah kegiatan yang dilakukan pihak yang berwenang, yaitu untuk mengarahkan agar suatu perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat memiliki manfaat untuk banyak pihak, tetapi tidak merugikan pihak yang lain. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan.